Hai good kids yang ada di rumah. Halo. Hai. Lause yakin good kids di rumah juga menjawab hai Lause. Ya. Semuanya senang hari ini karena kita kembali beribadah kepada Tuhan. Kita kembali menikmati Tuhan kita. Lause Merni tanggal 12 kemarin hari raya apa ya? Hari Raya Imlek. Iya, hari raya Imlek ya. Bagi teman-teman kita yang merayakan Imlek, mereka pasti merayakan dengan penuh sukacita. Ya. Walaupun saat ini musim pandemi, corona, tetapi tidak meniadakan sukacita. Betul good kids? Betul. Ayo Lause Merni kita ucapkan kepada teman-teman kita yang merayakan Imlek. Happy Chinese New Year. Iya ya, gongsi ya. Gongsi. Tuhan berkati kita semua ya. Oke good kids, kita semua bersuka cita hari ini. Dan Allah kita adalah Allah yang tidak memandang siapapun. Ia mengasihi siapapun meskipun kulitnya putih, Ya. kulitnya Hitam. hitam. Tuhan Yesus cinta semuanya. Meskipun dia orang Nias, orang Chinese, Benar. ya, orang Batak, Ya. semuanya dicintai oleh Tuhan Tuhan Yesus. Makanya juga hari ini kita lose-lose ya ikut berbahagia bagi saudara-saudara kita yang merayakan Imlek. Karena saudara-saudara kita juga yang merayakan Imlek dicintai oleh Tuhan Yesus, kita juga dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus. Yes, yuk good kids semuanya berdiri, kita menyanyi bagi Tuhan kita bersyukur karena kita semua dicinta oleh Tuhan Yesus. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Tuhan cinta semua anak. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Yes, kita bersyukur kepada Allah kita yang cinta semua anak, cinta semua bangsa. Mari kita berdoa good kids. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini, waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kami untuk beribadah kepada Tuhan. Kami memohon kiranya Tuhan menjaga hati kami, menjaga pikiran kami sehingga seluruh keberadaan kami fokus untuk menyembah, fokus untuk memuji Tuhan dan terlebih belajar firman Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan, demi Kristus kami telah berdoa. Amin. Good kids, kita bersama-sama memberikan hati kita kepada Tuhan. Lause Merni, untuk apa kita kasih hati buat Tuhan? Untuk diajari firman Tuhan.
untuk dibentuk oleh firman Tuhan supaya kita menjadi anak-anak yang baik, yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ayo good kids, kita datang kepada Tuhan karena Tuhan Yesus sayang kepada kita dan firman Tuhan menyatakan itu kepada kita, makanya kita memberikan hati untuk diajari oleh firman Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian ini dalam bahasa Mandarin, kemudian nanti dalam bahasa Indonesia. kepada kita semua. Dipersilakan duduk good kids, kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Hai adik-adik, senang sekali nih Imlek kali ini kita bisa sama-sama lagi ketemu. Dan sebelum kita sama-sama memulai pembahasan firman Tuhan, langsung mau mengucapkan Sinien Paila, Sinien Mung'an, Santi Cufu Niman. Nah, adik-adik sekalian, ketika kita ngomong Imlek, maka jangan pernah lupa kita tuh punya satu tradisi gitu ya. Salah satu tradisi atau salah satu ciri yang selalu ada di Imlek adalah huruf Wu. Ya, huruf yang menunjukkan berkat. Nah adik-adik, jadi zaman dulu maupun zaman sekarang kita bisa lihat ya, kalau di pintu-pintu rumah orang Chinese itu selalu ditempel huruf Fu atau huruf berkat. Nah, sekali waktu Lause sedang pergi nih main ke rumah temennya Lause yang dari Cungko gitu ya. Nah, waktu Imlek itu ternyata dia pasang huruf Fu-nya itu terbalik gitu. Jadi Lause langsung tanya dong, kenapa sih kok huruf Fu di depan rumah kamu itu terbalik? Nah, dia langsung cerita. Ceritanya ternyata dari zaman dulu itu ada satu kebiasaan yang sampai sekarang dilakukan, yaitu bersih-bersih sebelum hari Imlek. Ceritanya di Cungpo sana ada sebuah keluarga yang sangat kaya raya. Sebuah keluarga yang punya pelayan banyak. Jadi waktu mereka menyambut Imlek, mereka sangat senang dan mereka mengerahkan semua karyawannya, semua pelayan-pelayannya untuk apa? Bersih-bersih rumah mereka yang sangat besar dan menempel huruf Fu di depan-depan pintu rumah mereka. Jadi pintu rumah, pintu kamar, semua ditempelin huruf Fu. Nah, sayangnya tidak semua pelayan saat itu bisa baca. Sayangnya saat itu tidak semua pelayan itu bersekolah. Sehingga ada satu pelayan yang dia salah nempel. Dia salah nempel, harusnya Fu-nya dipasang lurus begitu,
lagi si yang punya rumah atau majikannya ini tidak periksa pada malam itu juga, tetapi dia periksa dan menemukan kesalahan itu pada hari Imlek atau pada pagi-paginya. Wah, dia kaget sekali, kenapa bisa ada kesalahan? Kenapa? Karena kan zaman dulu orang percaya kalau pada waktu Imlek melakukan kesalahan, maka itu punya dampak yang buruk bagi keluarga itu selama setahun ke depan. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia cari akal. Wah, gimana nih, kacau nih, ini sebuah kesalahan yang tidak bisa ditolerir nih, gak bisa dibenarkan, gimana ya ini, waduh udah hari Imlek lagi, apa yang harus saya lakukan? Dia cari cara, tiba-tiba waktu dia lagi pikir, dia pikir, saya ketemu caranya. Nah, ini cara yang paling benar untuk menutupi kesalahan. Dia bilang gini, enggak, ini bukan kesalahan, tapi ini sebuah kekreatifan, yaitu huruf W dipasang terbalik untuk nunjukin bahwa berkat itu datangnya dari Allah. Berkat itu datangnya, kalau orang Chinese dulu masih menyembah langit gitu ya, dia bilang datangnya dari langit. Wah, ini sebuah atau sesuatu yang luar biasa. Ya benar. Adik-adik, ketika Lause dengar itu ya, Lause bilang gini, tapi benar juga ya, berkat kan memang diturunkan dari atas. Dari siapa? Dari Tuhan yang jauh melampaui kita, dari Tuhan yang jauh melampaui langit dan bumi, karena dia menciptakan langit dan bumi. Dan Tuhanlah yang memberi kita berkat. Asal ada Tuhan, maka itu semua cukup. Asal ada Tuhan, maka hidupku harusnya menjadi hidup yang penuh dengan kebahagiaan. Adik-adik, hari ini Lause mau kita sama-sama baca firman Tuhan dari Amsal 10 ayat 22. Firman Tuhan berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Ini satu bukti bahwa hidup kita bukan ditentukan oleh suatu keadaan di sekitar kita, tetapi hidup kita ditentukan oleh Tuhan. Tapi jangan pernah bilang gini, kan yang menjadikan kita kaya Tuhan, jadi kita boleh males-malesan. Ya enggak dong, Tuhan itu tetap memberikan berkat kepada kita dan kita tetap harus menjadi pribadi yang berusaha. Adik-adik, tema Imlek kita adalah apakah engkau percaya? Ketika berbicara percaya, maka sebenarnya kita berbicara tentang sesuatu yang bukan hanya dilihat oleh mata, bukan hanya ditentukan oleh apa yang ada di sekitar kita. Waktu kita berbicara percaya, maka sebenarnya itu berbicara tentang sesuatu yang ada di dalam hati kita, yaitu pribadi yang mau melihat kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, yang jauh punya rencana, yang jauh melampaui semua keberadaan kita. Apa buktinya? Kita sama-sama lihat di dalam kitab Kejadian, pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Kitab Kejadian pasal 13 ayat 10 itu berbicara seperti ini. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Adik-adik, ketika Abraham memberikan pilihan kepada Lot, harta kita ini makin banyak, berkat Tuhan itu terlalu besar buat kita berdua, sampai negeri ini sudah tidak cukup lagi nih untuk menampung semua kekayaan kita, keluarga kita, ternak kita, dan para hamba-hamba kita. Kalau gitu sekarang Lot, pilih deh. Kalau kamu mau ke kanan, saya ke kiri. Kalau kamu mau ke kiri, saya ke kanan. Wah, baik kan ya? Abraham sebagai omnya Lot, gitu ya, suk-suknya Lot, gitu ya, dia kasih pilihan dulu sama si Lot. Kemudian Lot lihat kanan, lihat kiri, lihat depan, lihat belakang. Dia bilang ini, wah, ini yang paling baik. Katakan ayat 10, lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah. Adik-adik, waktu dibilang melayangkan pandangnya, maka itu bukan sekedar berbicara Lot itu cuman lihat-lihat doang, kayak kita shopping, eye shopping gitu ya, eye shopping cuman window shopping, cuman lihat-lihat doang. Enggak, tetapi Lot melihat dengan sebuah hasrat, sebuah keinginan, kalau mau Lause bilang sebuah ketamakan. Lot mau bilang gini, berkat Tuhan itu belum cukup buat saya
Saya bisa lihat di lembah Yordan itu ada wilayah yang bisa nambah kekayaan saya. Ada wilayah yang bisa membuat saya makin kaya lagi. Maka saya pilih wilayah itu. Ada Tuhan, nggak peduli. Nggak ada Tuhan, saya nggak peduli. Yang penting saya mau pilih wilayah itu. Nah adik-adik, kata ini adalah kata yang sama yang digunakan oleh penulis kitab Kejadian pada waktu Hawa melihat buah pengetahuan yang baik dan jahat. Ketika Hawa lihat buah pengetahuan yang baik dan jahat, maka dikatakan apa? Lalu hatinya tertarik dan dia mau ngambil buah itu. Nah, pandangan dengan penuh ketamakan, seolah-olah berkat Tuhan itu nggak cukup. Itu adalah pandangan yang sering kali membuat kita jatuh ke dalam dosa. Adik-adik, saya suka sekali dikasih tahu waktu itu ya sama ama saya atau sama mami saya, kalau mau beli barang itu jangan cuman karena itu menarik, sesuatu yang kelihatannya oke. Seolah-olah kita ngomongnya, kalau orang Chinese ngomongnya gini, how can ku how you. Enak dilihat belum tentu enak digunakan. How can ku how ci, artinya yang enak dilihat belum tentu enak dimakan. Nah adik-adik, itu kesalahan yang dilakukan Lot gitu ya, kesalahan yang juga sering dilakukan sama kita. Makanya kalau kita lihat iklan-iklan, wah iklan-iklan yang menarik mata gitu ya, penuh dengan gambar-gambar yang menarik, warna-warna yang menarik yang membuat kita mau membeli produk itu. Nah adik-adik, kesalahan ini adalah kesalahan yang dilakukan oleh manusia dan seringkali dilakukan oleh kita juga. Dan kesalahan itu adalah kesalahan yang membuat Lot hampir-hampir gitu ya dimusnahkan, tetapi di dalam anugerah Tuhan Lot masih diselamatkan dari Sodom dan Gomora. Teman-teman, adik-adik sekalian, kita sama-sama lihat bagaimana seringkali mata kita itu menjadi sumber kejatuhan kita di dalam dosa. Terus bagaimana cara menyikapinya? Cara yang paling baik untuk menyikapinya adalah ketika kita percaya kalau Tuhan ada bersama kita, maka semuanya cukup. Apa yang Tuhan lakukan bagi kita adalah sesuatu yang sudah jauh melampaui apa yang kita butuhkan dan menjawab semua kebutuhan kita. Kita lihat bagaimana respon Abraham ketika Lot memilih bagian yang terbaik untuknya. Ketika Lot memilih bagian yang terbaik, dikatakan di dalam ayat 14, setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Adik-adik, menarik ya, kalau Lot dia memandang sendiri, tetapi Abram disuruh memandang. Ketika Abram melihat itu semua, apakah Abram komplain? Dia bilang gini, ya Tuhan bagian yang terbaik udah diambil sama Lot. Enggak, sebaliknya. Ketika Tuhan menyuruh Abram untuk melihat ke kanan, ke barat, utara, dan juga selatan, di sana Tuhan memberikan janji-janjinya. Lalu bagaimana respon Abram? Respon Abram tidak bilang gini, ya Tuhan cuma janji doang. Respon Abraham menarik sekali. Respon Abram tercatat di dalam ayatnya yang ke-18. Di sana dikatakan gini, lalu didirikannya mezbah di situ bagi Tuhan. Waktu dikatakan, waktu dicatat bagian ini ditutup dengan apa yang dilakukan Abram, penulis kitab Kejadian mau kasih tahu sama kita seperti ini. Bagi Abram, mau bagian terbaik seperti apa, yang paling penting adalah Tuhan bersama dengannya. Ketika Tuhan ada bersama dengannya, maka semua itu cukup. Tuhan adalah Tuhan yang berjanji, pasti Tuhan akan mencukupkan. Lalu Abram membuat mezbah, yang artinya Abram mendirikan sebuah tempat untuk menunjukkan rasa syukur dia kepada Tuhan. Teman-teman, ketika kita percaya kepada Tuhan, belum tentu jalan kita tuh aman, lancar, damai sejahtera, selalu seolah-olah kita tidak butuh apa-apa. Damai sejahtera yang sesungguhnya ada di dalam hati kita. Bukan ketika kita memiliki sesuatu, tapi di dalam hati kita ketika kita memiliki Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang sayang sama kita. Apa buktinya? Hari ini Valentine, hari ini juga lo mau kasih tahu, bukti kasih terbesar Tuhan adalah ketika dia mau mati untuk engkau dan saya. Ketika dia di kayu salib mengatakan, aku mengasihi engkau dan mengampuni engkau dengan seluruh keberadaanku yang tergantung di kayu salib sebagai bukti cintanya untuk engkau dan saya. Adik-adik, ini adalah bukti karya agung Tuhan. Sehingga apakah engkau percaya? Kalau Lause akan jawab, aku percaya, asal
asal ada Tuhan, semuanya cukup. Asal ada Tuhan, damai sejahtera ada di hatiku. Adik-adik, biarlah ini juga menjadi pernyataan iman kita. Ketika kita melihat keadaan yang sulit, kita percaya Tuhan kita itu Tuhan yang ajaib, yang bisa mengubah yang sulit menjadi sesuatu yang bisa kita lalui. Mari kita sama-sama berdoa. Biarlah ini menjadi ucapan syukur kita karena kita punya Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau begitu baik sama kami. Engkau mengasihi kami dan Engkau mau mati untuk kami. Biarlah kami mengucap syukur di momen Imlek maupun Valentine ini menjadi momen ucapan syukur kami karena kami punya Tuhan. Bukan karena kami punya banyak angpau, bukan karena kami punya banyak barang, tetapi karena kami tahu Tuhan mengasihi kami. Tuhan memberi damai sejahtera di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Anak-anak, karena hari ini edisi Imlek, langsung mengajak kita semua kita naikkan pujian Hasinian, Cusinian. Yuk kita nyanyikan bersama-sama. Berkat Tuhan itu tidak pernah terhitung di dalam kehidupan kita. Begitu banyak, Ya. begitu luas, begitu lebar ya. Sampai saat ini kita bernafas karena kebaikan Tuhan Yesus. Yesus. Setiap saat kita selalu mengecap kebaikan Tuhan dan kita bersyukur untuk itu. Dan mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan sebagai wujud bahwa kita bersyukur untuk segala berkat Tuhan yang telah kita terima. Kecaplah dan lihatlah. Bersyukur karena Tuhan kita selalu memelihara kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau adalah Allah yang baik bagi kami.
Tuhan selalu memelihara kami, Tuhan selalu menjaga kami, Tuhan selalu mencukupkan kebutuhan kami, bahkan Tuhan selalu memberikan kekuatan kepada kami di saat kami mengalami masalah demi masalah di dalam hidup kami. Kami menyerahkan persembahan ini, kami memohon kiranya Tuhan boleh memberkati persembahan ini sehingga persembahan ini menjadi berkat bagi gerejamu. Terima kasih ya Tuhan, berkati keluarga kami, berkati orang tua kami, dan biarlah iman kami tetap kuat, iman kami tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Demi Kristus kami telah berdoa, amin. Good Kids yang ada di rumah, kita bersyukur hari ini ibadah kita telah selesai. Kita bersyukur karena kita dapat bersuka cita dan sampai bertemu di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Bye bye bye.